Selamat siang kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Selamat siang kakak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ini mahasiswa dari Kemenkes Poltekkes Kupang, khususnya jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum menjelaskan materi. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak Saya. Baik, perkenalkan nama saya Maria Widian Putri dari tingkat 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kesehatan gigi dengan penyakit paru. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pneumonia. Pneumonia ini atau yang disebut dengan radang paru-paru merupakan suatu kondisi medis yang terjadi ketika paru-paru mengalami peradangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gejala sebelum terjadinya pneumonia atau radang paru-paru. Gejala yang pertama itu batuk selama 3 bulan. Pasti kakak-kakak dan teman-teman sekalian pernah mengalami batuk kan? Pernah. Tapi kalau batuk hanya 1-2 kali itu bukan berarti gejala akan terjadinya radang paru-paru. Nah, kalau kalian batuk sampai selama 3 bulan itu mungkin termasuk gejala dari pneumonia atau radang paru-paru. Yang kedua, mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini juga merupakan gejala akan terjadinya radang paru-paru. Bukan berarti yang orang mual dan muntah itu hamil, bukan ya. Itu juga bisa menyebabkan itu gejala dari mau terjadinya radang paru-paru. Yang ketiga, sesak napas atau napas pendek. Teman-teman dan kakak-kakak sekalian mungkin pernah merasakan sesak napas. Jadi hati-hati ya kakak-kakak, karena sesak napas ini juga merupakan gejala akan terjadinya radang paru-paru. Nah, sesak napas ini juga biasa terjadi pada orang yang tidur terlentang, yang lari berlebihan, itu bisa menyebabkan sesak napas atau napas pendek. Nah, selanjutnya gejala yang selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan ini juga merupakan gejala akan terjadinya radang paru-paru. Jadi untuk kakak-kakak dan teman-teman sekalian disarankan untuk jangan sampai kehilangan nafsu makan. Karena ketika kita kehilangan nafsu makan itu merupakan salah satu gejala akan terjadinya radang paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan kotak yang abu-abu ini. Di sini saya mengambil contoh masalah kesehatan gigi yaitu periodontitis. Pasti teman-teman dan kakak-kakak sekalian tidak tahu kan apa itu periodontitis. Nah, periodontitis itu merupakan peradangan gusi atau gusi bengkak yang terjadi pada seseorang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya akan terjadinya peradangan paru-paru. Yang pertama tadi penyakit periodontitis atau peradangan paru-paru yang pastinya memiliki bakteri, lalu dia masuk ke dalam saluran pernapasan, lalu menuju ke paru-paru melalui aliran darah. Lalu dia menetap di dalam paru-paru dan berkembang biak dan dia langsung menjadi peradangan paru-paru. Nah, itu merupakan proses terjadinya peradangan paru-paru yang berhubungan dengan kesehatan gigi tadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pencegahannya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahannya. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari. Apakah teman-teman dan kakak-kakak tahu 2 kali sehari itu kapan dan kapan saja? Siapa yang tahu? Ya, silakan kakak. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Ya, benar sekali. Jadi sikat gigi 2 kali sehari itu yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus yang kedua, konsumsi makanan berserat dan berair. Jelas ini sangat penting bagi kesehatan gigi dan juga kesehatan tubuh kita. Di pada gambar ini kesehatannya konsumsi makanan berserat dan berair itu ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya di sini meriksakan gigimu selama 2 kali setahun, dan itu juga sangat penting. Walaupun gigi kita terasa sehat menurut teman-teman dan kakak-kakak, tapi itu sangat perlu untuk periksa. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru periksa ke rumah sakit atau klinik. Oke? Nah, selanjutnya pencegahan yang terakhir yaitu hindari merokok. Ini sangat penting sekali karena ketika kita merokok itu pengaruhnya sangat besar terhadap gigi dan langsung menuju paru-paru kita. Dan itu akan prosesnya lebih cepat untuk terjadinya peradangan paru-paru. Nah, ini khususnya tuh laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan juga ada terkadang ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengobatannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengobatannya. Yang pertama pastinya scaling untuk menghilangkan karang gigi. Nah, scaling ini maksudnya itu
pembersihan karang gigi, atau kami biasanya menggunakan alat kami untuk membersihkan karang gigi kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Dan yang kedua, resep antibiotik minum atau topikal yang berupa gel atau obat kumur. Nah, kakak-kakak bisa lihat pada gambar. Di ini contoh obat kumurnya ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, yang terakhir, rajin memeriksakan gigi 6 bulan sekali. Ini juga sangat penting, sama tadi saya pencegahan. Jangan tunggu sakit dulu baru kita memeriksakan gigi ke dokter ya. Perlu sekali untuk rajin memeriksakan gigi 6 bulan sekali agar terhindari penyakit-penyakit yang seperti saya sebutkan tadi, preventif dan penyakit-penyakit yang lainnya lagi. Nah, ini 6 bulan sekali ini juga untuk kakak-kakak sekalian, karena kakak-kakak sekalian kan sudah dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak itu 3 bulan sekali. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya, mungkin hanya singkat saja. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kakak-kakak dan teman-teman untuk bertanya, mungkin ada kata-kata yang sulit atau mungkin ada memang yang ingin ditanyakan. Ya, silakan pada kakak siapa dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Vivi, Kak. Oh ya, silakan kakak Vivi, apa yang mau ditanyakan? Apakah hanya penyakit fisik saja yang menyebabkan penyakit paru-paru? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya kakak. Yang ini tadi ya, periodontitis. Penyakit lain juga bisa kakak, tapi itu mungkin prosesnya agak lambat. Yang kami ambil ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu adalah penyakit ini, yang bisa menyebabkan peradangan paru-paru. Gitu, kan. Penyakit lain bisa kok kak. Kayak misalnya mungkin karies gigi atau gigi berlubang itu kakak, itu mungkin juga bisa. Hanya mungkin prosesnya lama. Begitu kakak. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, kepada kakak, namanya siapa? Kakak nama saya Ray. Oh iya, Ray. Kepada kakak Ray. Saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk kita mengganti sikat gigi? Oh, waktu yang tepat untuk mengganti sikat gigi. Baik, terima kasih, pertanyaan juga bagus kak, terima kasih. Ya, waktu yang tepat untuk mengganti sikat gigi yaitu 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan sekali? Karena mengganti sikat gigi itu sangat penting untuk kesehatan gigi kita. Kalau kita misalnya tidak ganti, kan dia punya bulu sikat gigi kan kasar karena kita tidak ganti. Nah, jadi kan kita sering menggunakan sikat gigi itu, gigi kita nanti akan rusak. Apalagi kalau kena gusi, pastinya gigi kita akan berdarah ya kan? Ya, begitu kak. Dan itu sangat penting. Dan waktu yang sering diberikan adalah 3 bulan sekali. Sekian. Bagaimana kak? Tidak. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Iya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.